Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PKMAI yang beranggotakan 7 anggota, yaitu yang pertama adalah Novita Sari Gemi Nur Aili, yang kedua Ardia Risi Putranto, yang ketiga Mila Amalia, yang keempat Aisyah Fatmawati Pamungkas, yang kelima Lisma, yang keenam Nada Hanifah, yang terakhir adalah Rizka Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah. Pendahuluan PKM AI. Program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah atau yang disingkat dengan PKM AI adalah salah satu skema program kreativitas mahasiswa yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukannya. Berbeda dengan keenam jenis PKM lainnya, yang melibatkan pelaksanaan kegiatan fisik di laboratorium maupun di lapangan. PKM AI tidak mengenal adanya kegiatan semacam itu. Jika dalam keenam jenis PKM lainnya, kelompok mahasiswa mengajukan proposal kegiatan ke Direktorat Belmawa. Maka untuk PKM AI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel yang dikirim secara daring. Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa dan belum pernah dipublikasikan pada media ilmiah maupun diikuti dalam kompetisi. PKMAI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran hasil dari studi literatur dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah, sesuai dengan kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau keahlian dalam menulis artikel ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan luaran PKMAI. Tujuan dari PKMAI adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. PKMAI sebagai wadah untuk menyampaikan atau menuangkan ide-ide, minat dan bakat mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. Mahasiswa yang sudah terampil dalam menulis karya tulis ilmiah akan terbiasa berpikir secara sistematis, cermat dan tidak sembarangan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemudian ruang lingkup dari kegiatan PKMAI. PKMAI meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan individu. Kemudian yaitu ada luaran dari kegiatan PKMAI. Luaran dari kegiatan PKMAI itu adalah artikel ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pengusulan PKMAI. Yang pertama adalah peserta merupakan mahasiswa aktif S1 yang terdaftar pada PDDikti. Yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3 mahasiswa yang terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Yang ketiga, nama-nama pengusul yang diketuai oleh Putri Puspitasari dengan anggota Adi Ratih Irawan dan Nova Sagita. Yang keempat, kegiatan relevan dan sesuai dengan program studi yang diambil oleh ketua dan anggotanya, yaitu program studi psikologi. Yang kelima, mahasiswa pengusul berasal dari program studi yang sama. Yang keenam, keanggotaan kelompok pengusul hanya terdiri dari 1 angkatan saja. Sistematika penulisan artikel ilmiah. Kriteria judul. Judul artikel ilmiah dibuat secara ringkas. Judul maksimal 20 kata dengan menonjolkan kata kunci penelitian dan hasil utamanya. Memakai huruf kapital.
Hindari kata singkatan. Naskah artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia. Artikel ilmiah yang disusun terdiri dari isian, kelengkapan, sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, tahunan usulan, dan pengesahan dientrikan langsung pada Simbil Mawat divalidasi oleh dosen pendamping dan pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isi semua artikel ilmiah dikemas dalam bentuk file PDF. Isi utama terdiri dari daftar isi, halaman inti, halaman judul, daftar pustaka, jumlah minimal 8, maksimal 15 halaman, diberi nomor angka Arab 123, diletakkan pada sudut kanan atas dan lampiran. Penomoran halaman 1 dimulai dari halaman judul artikel ilmiah. Berkas atau file isi utama artikel ilmiah diunggah ke Simbil Mawa dengan nama file, nama ketua, nama PT, pkmai.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isi utama artikel ilmiah ditulis dengan tipe huruf Times New Roman ukuran 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kanan kiri, ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. Format dan sistematika penulisan artikel ilmiah dengan lampiran 1, biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Lampiran 2, keterangan kontribusi anggota tim dalam pekerjaan dan penulisan. Lampiran 3, surat pernyataan ketua tim. Lampiran 4, surat pernyataan sumber tulisan. Baik, selanjutnya saya Nada Hanifah akan menjelaskan tentang penilaian artikel ilmiah. Yang pertama, penulisan dilakukan secara daring oleh panitia dari Direktorat Bilmawa. 2. Tulisan atau naskah dapat bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik dan kegiatan inovatif seperti praktik lapangan, kuliah kerja nyata, magang, riset, studi khusus kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu. Ketiga, sumber penulisan dapat diambil dari sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian atau perkembangan topik tertentu atau dapat juga dari PKM yang telah dilaksanakan tetapi tidak diundang ke BIMNAS. Keempat, kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dan dituliskan dalam bentuk artikel. Kelima, wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi sumber penulisan yang diacu, naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan. 6. Sumber penilaian meliputi kesesuaian judul, kelengkapan abstrak, pendahuluan dan tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka yang relevan dan mendukung. Ketujuh, judul artikel harus dapat menggambarkan keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil dan kesimpulan. 8. Abstrak harus memuat secara ringkas. 9. Pendahuluan yang baik harus bisa memberikan tentang pentingnya informasi dari latar belakang topik yang ditulis. Ke-10. Metode mempresentasikan kegiatan yang ditulis secara runtut. 11. Kesimpulan yang baik harus dapat menjawab apa yang ditulis dalam tujuan. Dan 12. Daftar pustaka merupakan bagian sumber dengan kaidah penulisan dan harus disitasi semua di dalam artikel. Terima kasih. Selanjutnya, dalam lampiran terdapat 7 lampiran, di mana di setiap lampiran mempunyai format dan isi yang berbeda-beda. Lampiran 1 berisikan format artikel ilmiah, antara lain abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan yang disertai gambar dan tabel, kemudian kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, daftar pustaka, dan jangan lupa sertakan sumber artikel jurnal. Dalam artikel kedua, berisikan biodata ketua dan anggota, di mana format tabel dan dibagi menjadi 3 sub antara lain identitas diri,
kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah dilakukan, serta penghargaan yang pernah diterima. Setelah semua terisi, kemudian berilah tanda tangan dengan tujuan memastikan data yang diisi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam lampiran ketiga, berisikan biodata dosen pendamping. Buatlah tabel sesuai dengan subbab yang terdiri dari identitas diri, riwayat pendidikan, rekam jejak Tridharma perguruan tinggi pendidikan atau pengajaran. Setelah itu, berilah kembali keterangan bahwa biodata yang dicantumkan benar, dapat dipertanggungjawabkan dan sertakan tanda tangan basah. Pada lampiran keempat, kontribusi anggota penulis termasuk dosen pendamping. Perkenalkan, nama saya Lisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lampiran evaluasi kualitatif karya ilmiah. Baiklah, yang pertama yaitu keunggulan artikel. Yang pertama yaitu informasi. Informasi disertai fakta, opini, didukungi data. Kemudian ada analisis, fakta diperiksa dan dihubung-hubungkan. Kemudian ada seimbang, opini dibedakan dari fakta, tidak sekedar cerita atau versi sisi. Kemudian keasliannya, kemudian daya penarik, jujur, menarik, persuasif. Kemudian relevansi, dan kemudian ada kebenaran. Yang kedua yaitu ada judul dan abstrak. Judul di sini saya mengambil yaitu apakah judul yang disampaikan mudah dipahami, apakah terdapat kesesuaian antara judul dan karya ilmiah. Di sini saya mengambil tema atau judul mengenai evaluasi kualitatif karya ilmiah. Kemudian abstrak. Apakah abstrak menggambarkan isi tulisan tersebut sebagaimana yang kita tulis mengenai karya ilmiah tersebut. Kemudian ada tema sentral dan permasalahan. Tema sentral yaitu apakah tema sentral dirumuskan secara jelas, adakah keterkaitan antara tema dengan masalah yang dibahas. Kemudian identifikasi masalah. Apakah masalah yang diungkapkan secara eksplisit dan efektif, sejauh mana masalah yang digarap relevankah atau state of the art yang disiplin ilmu pendidikan atau pelajaran. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian, apakah penelitian dituliskan secara jelas, apakah ada keterkaitan antara tujuan penelitian dengan masalah penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian. Apakah manfaat penelitian dituliskan secara jelas? Apakah manfaat tersebut berupa manfaat praktis atau teoritis? Sejauh mana manfaat tersebut dapat menggambarkan bobot penelitian? Kemudian yang kelima yaitu kerangka pustaka dan metode. Kerangka pemikiran, apakah butir-butir di atas yang saya sampaikan secara eksplisit dalam bentuk subjudul. Kemudian tinjauan pustaka, sejauh mana organilitas dan aktualitas penelitian tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Apakah metode yang dipilih relevan dengan masalah yang disampaikan? Apa yang menjadi dasar penelitian tersebut dan pemilihan metode tersebut. Kemudian ada hasil dan pembahasan, atau bisa kita katakan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan, apakah pembahasan yang dilakukan secara sistematis, bagaimana data maupun hasil penelitian disajikan dan implementasikan, apakah ada alur pemikiran yang logis dalam penyampaian pembahasan, sejauh mana pembahasan ini sesuai dengan masalah penelitian, adakah penemuan baru yang disampaikan oleh peneliti. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut atau lampiran penelitian, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.